Cerita diawali dengan memperlihatkan pasangan suami istri. Ada Bang Yugang, cukup sulit mengucapkan nama Korea, jadi kita panggil saja Bang. Dan ini istrinya Yonsu. Bang sendiri berkecimpung dalam bisnis properti sehingga tidak heran jika saat ini dia punya rumah yang besar dan mewah, juga beberapa fasilitas yang tidak kaleng-kaleng. Saat itulah Yonsu meminta izin kepada Bang untuk pergi liburan bersama teman wanitanya, di mana Bang diminta untuk menjaga anak gadis temannya tersebut selama dia dan ibunya pergi liburan keluar kota. Sebagai suami yang baik, Bang rupanya memegang teguh kata-kata Haji Roma Irama bahwa istri adalah harta paling berharga di dunia, melebihi emas jaya abadi atau berlian dari Maroko, sehingga Bang dengan senang hati mau mengantarkan Yonsu dan temannya ke bandara. Sampai sini, kita masih belum bisa melihat apa yang istimewa dari Bang, kecuali om-om kaya raya yang punya fasilitas dan istri yang cantik. Sesuai janjinya kepada sang istri tercinta, Bang pun menjemput anak gadis temannya bernama Yunji. Ini babangusnya. Yunji mengajak temannya ikut nebeng di mobil dan meminta Bang untuk tidak langsung mengantarkannya pulang ke rumah, tetapi ingin diturunkan di toko buku untuk membeli beberapa buku pelajaran. 이 주변인이 겁나는 이유는 어디로 튈지. Dan kita akhirnya akan diperlihatkan sedikit dari keistimewaan si Bang ketika dia mampu menganalisa dan membuat hipotesa sementara saat bisa menebak jika Yunji tidak benar-benar pergi ke toko buku, melainkan akan nongkrong bersama temannya. Sadar akan hal itu, Bang sama sekali tidak melarang atau memberi nasihat, dan justru malah memberinya uang jajan supaya Yunji bisa mentraktir temannya tersebut. 맛있는 것도 좀 사 먹고. 알았지? 고맙습니다. 그래. Saat tengah malam, Bang ditelepon Yunji mengatakan jika dirinya sakit perut dan ingin sekali pulang ke rumahnya, di mana saat sudah sampai di sana, Yunji justru nampak tengah berdua bersama dengan pemuda yang merupakan kakak kelasnya yang langsung pamit saat itu juga. 이제 나 먼저 갈게. 마치 뭐지라 그랬어? Sebagai ABG yang masih labil, Yunji rupanya tidak benar-benar sakit perut, melainkan hanya ingin dijemput dan numpang tidur di rumah Bang setelah bertengkar dengan bestinya yang tadi. Namun betapa GCLS-nya si Yunji ini saat dia menyuruh Bang untuk pulang duluan saja karena dia baru mendapat pesan dari kakak kelasnya yang pamit barusan untuk ikut bersamanya nongkrong di tempat yang asyik. Saat akan pergi itulah Bang sempat melihat Yunji naik motor bersama beberapa pemuda bermoge yang merupakan kakak kelasnya, di mana Yunji dibawa entah kemana, dan Bang tidak ingin ambil pusing dengan hal tersebut. Dia bernama Yuli, seorang siswi yang bekerja sampingan sebagai seorang germo yang menjual adik-adik kelasnya kepada para pria hidung belang, di mana Yunji ternyata sudah dikibuli oleh kakak kelasnya yang satu geng dengan si Yuli ini. Tak terima diperlakukan seperti ini, Yunji pun memberontak dengan mengatakan hal-hal kasar, di mana saat Yuli akan menamparnya, tiba-tiba 아담아 골라 처먹는 게 변태 새끼들인데. 미친년. 양년이. 그만해. ya, ada Bang yang muncul entah dari mana. Namun jika kita putar sedikit ke belakang, ternyata saat Bang memasukkan beberapa lembar uang ke dalam dompetnya Yunji, Bang rupanya diam-diam memasukkan sebuah alat pelacak yang bisa membuat gang tahu kemana dan di mana Yunji berada, sehingga ketika melihat Yunji dibonceng oleh beberapa pemuda tidak jelas tadi, Bang diam-diam mengikutinya untuk memastikan Yunji baik-baik saja. 저 다치면 안 되는 애야. 뭐야? 나가니. Merasa punya banyak pasukan, Yuli menyuruh anak buahnya untuk menghajar Bang, di mana kita lagi-lagi akan diperlihatkan sedikit dari kebisaannya si Bang ini saat dia mampu menumbangkan mereka semua tanpa kesulitan dan tanpa ekspresi yang berlebihan alias berwajah dingin. Yang menarik adalah ketika Yuli berhasil menusuk perutnya, Bang sama sekali tidak menunjukkan raut muka kesakitan atau kepanikan saat pisau menancap menembus perutnya, yang kita tahu orang biasa tidak akan berlaga seperti ini jika bukan karena punya ilmu kebal atau jangjawokan, sehingga bisa dipastikan jika Bang bukanlah om-om sembarangan yang bisa dianggap remeh, sangu. Keesokannya, Yunji akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah Bang selama ibunya pergi liburan, di mana hal itu sebenarnya sangat tidak diinginkan oleh Bang yang lebih nyaman tinggal sendiri. Tapi mau biji mana lagi, sang istri sudah menitipkan anak tersebut yang tentu saja Bang tidak bisa menolak permintaan istri tercintanya. 어저께 돈
적 있을래요. 젠장. Saat malam hari ketika Bang dan Yunji lewat depan gedung semalam, terdapat banyak sekali polisi yang menjadikan gedung tersebut sebagai TKP yang ternyata semua orang yang dihajar oleh Bang semalam sudah tewas. Rupanya ada orang lain yang membunuh para pemuda tersebut kecuali Yuli yang sepertinya itu dilakukan oleh organisasi atau kelompok tertentu yang tidak ingin bisnis jual beli wanita mereka terbongkar. Alhasil kediaman Bang pun didatangi oleh seorang detektif kepolisian bernama, kita panggil saja si detektif. Ini bebenguknya. Berdasarkan kamera CCTV sekitar, mobil Bang terlihat sempat melewati tempat kejadian perkara, di mana saat si detektif mengajukan beberapa pertanyaan yang memojokkan, Bang dengan luar biasanya mampu membuat sebuah alibi yang baik, pertanda bahwa Bang sudah terbiasa menghadapi situasi dan interogasi seperti ini. 예. 그럼 오늘은 이만 일어나겠습니다. Tak lama setelah si detektif pergi, Yunji mendapat telepon dari Yuli yang mengancam akan menjebloskan Bang ke penjara, di mana Yuli memiliki pisau yang sempat dipegang oleh Bang semalam, yang pastinya akan menjadi barang bukti seolah Banglah pelaku pembunuhan tersebut. Yuli juga mengatakan bahwa sudah ada pelanggan yang menginginkan dan tertarik dengan Yunji, di mana dia meminta supaya Bang menyerahkan Yunji dalam waktu 1 kali 24 jam, karena jika tidak, maka Yuli akan menyerahkan pisau tersebut kepada polisi. Dan terakhir, Yuli berterima kasih kepada Yunji karena dompetnya ada di dia dan semua uangnya akan menjadi milik Yuli. 지갑에는 또 잘 썼다고 이 개새끼야. Tak tinggal diam, Bang langsung membuka koper berisi gelang pelacak untuk dipakai oleh Yunji, sementara dia akan keluar sebentar untuk mencari Yuli berdasarkan alat pelacak yang ada di dalam dompetnya. 해봐. 아직 전화 없어? 여기 뭐 하는데요? 혹시 그 새끼야. Dan alangkah terkejutnya Yuli dan si bos preman ketika melihat Bang ujug-ujug ada di sana, di mana si ketua preman pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Bang, tetapi 뭐하냐? 이 새끼가. dengan wajah dingin tanpa ekspresi, Bang pun berhasil mengintimidasi Yuli dan si bos preman untuk diam tanpa kata, di mana saat mereka menolak untuk menyerahkan pisaunya, Bang dengan santainya melukai si anak buah dengan cara memukul kepalanya menggunakan botol, bahkan menyayat tangannya menggunakan sebilah pisau, sehingga ketika si bos merasa bahwa Bang bukanlah orang yang bisa diancam-ancam, si bos akhirnya menyerahkan pisau barang bukti tersebut dan... Ya, si bos dan Yuli berhasil kabur ke belakang, di mana Bang justru mendapat serangan dari seseorang berkemampuan tinggi, entah siapa dia, tapi Bang hampir saja terkena senjata sumpit portable yang mengharuskannya terlibat pertarungan dengan pria misterius tersebut. Karena tak ingin banyak berkeringat, Bang pun langsung melumpuhkan kakinya dengan mudah, lantas dia pun pergi begitu saja karena merasa tak punya masalah dengan laki-laki pirang misterius ini. Saat pulang, Bang menemukan rumahnya sudah dalam kondisi acak-acakan berikut dengan Yunji yang ternyata sudah diculik oleh orang-orang dari kelompok mafia yang memperkerjakan si Yuli. Dengan gelang pelacak yang sudah dipasang tadi siang, tak sulit bagi Bang untuk menemukan lokasi di mana dia berada saat ini, di mana Bang akhirnya mulai serius dengan masalah ini, yang hal itu dibuktikan ketika dia kembali membuka koper berisi pistol yang biasa dipakai oleh seorang profesional. Sesuai lokasi pada alat pelacak, Bang akhirnya sampai di markas tempat dikurungnya para gadis-gadis muda, di mana Yuli yang akan kabur bersama kelompok mafia pun berhasil tertangkap lebih dulu, sehingga Bang bisa mencari tahu informasi tentang kemana Yuli dibawa. Karena gelang pelacaknya sudah diketahui, Bang terpaksa membawanya kembali ke dalam. Di situ Yuli terpaksa membeberkan semuanya, dimulai dari hotel tempat para gadis ini akan dijual ke pelanggan. Berikut alasan kenapa mereka memilih siswi seperti Yuli sebagai germonya, karena siswi sekolah cenderung aman dan sukar terendus oleh pihak kepolisian. 지가 필요한 거야.
안전하고 체계적으로 관리해주니까. Saat Bang bertanya apa nama hotel tempat para gadis itu dijual, Yuli dengan sombongnya enggan menjawab pertanyaan tersebut. Dan jika Yuli menganggap bahwa Bang tidak akan berani menyakiti seorang wanita, itu salah besar karena Bang dengan santainya menusuk paha Yuli hingga hampir menembus arterinya, sehingga Yuli akhirnya memberitahu nama hotel yang dimaksud. Donde papá eso? Beberapa saat setelah Bang pergi, si detektif dan anak buah pun tiba di TKP, di mana si detektif menemukan Yuli sudah dalam kondisi tewas bersimbah darah yang sepertinya pihak mafia sudah membunuh Yuli sesaat setelah Bang pergi untuk supaya Yuli tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang kasus ini. Bang sendiri akhirnya sampai di hotel yang dimaksud, di mana di situ dia langsung disambut oleh beberapa preman yang akan menghajarnya dan... Ya, di sinilah kita akhirnya akan diperlihatkan secara gamblang betapa tidak berperasaannya si Bang ini saat membunuh seseorang seolah itu merupakan hal yang biasa, atau mungkin Bang sudah terbiasa melakukan hal ini sejak lama. Entahlah, sampai detik ini kita masih belum bisa mengetahui siapa sebenarnya sosok si Bang ini. Kesan awal yang biasa saja sama seperti opa-opa Korea pada umumnya membuat kita yang menonton tidak menyangka sama sekali jika Bang bisa bertindak senekat, setenang, dan sebrutal ini ketika hidupnya disenggol hanya gara-gara anak sahabat istrinya diculik. Setelah membantai habis semua preman di hotel ini, Bang sengaja menyisakan 3 keroco untuk dimintai keterangan, yang lagi-lagi kita akan diperlihatkan dengan sikap Bang yang tidak bisa diajak kompromi dan tidak banyak basa-basi ketika dia langsung membunuh satu persatu dari mereka akibat lelet dalam memberikan keterangan. 먼저 말하는 놈만 살 수 있어. Berbeda dengan karakter-karakter utama di film lain yang kalau menggali informasi terkesan alot dan bertele-tele, Bang tidak ingin menggunakan cara seperti itu dengan langsung tembak kalau tidak mau bicara, sehingga satu keroco yang sudah kena mental pun bersedia untuk memberikan informasi, tetapi karena terlalu lelet juga, Bang pun menembaknya tanpa rasa karunya sedikit pun. 저 진짜 몰라요. 정말이에요. Saat itulah muncul kembali si pirang misterius yang sempat menembaknya dengan sumpit besi, di mana si pirang ini rupanya penasaran dengan sosok Bang yang bisa dengan begitu mudahnya mengalahkan dia tempo hari. Dan yang menarik adalah si pirang dengan baik hati memberitahukan kemana Yunji dibawa, dan dengan percaya dirinya mengatakan bahwa percuma saja Bang mengetahui hal ini karena sebentar lagi Bang akan mati di tangannya. Sebagai rasa terima kasih atas informasi yang diberikan barusan, Bang pun bersedia untuk memenuhi keinginannya dengan bertarung di dalam salah satu kamar. Namun karena Bang tidak punya banyak waktu, dia akhirnya mengikat si pirang dengan tali dan loncat dari lantai 7 untuk bisa secepatnya keluar dari hotel tersebut. Tak diduga muncullah si detektif yang menodongkan senjata kepadanya, di mana Bang dengan santainya merebut pistol beliau dan memintanya untuk ikut ke pelabuhan tempat Yunji akan diekspor ke Rusia. Sesampainya di pelabuhan, si detektif pun diajak ugal-ugalan dengan cara menabrak mobil yang sedang membawa Yunji dan... Setelah memastikan Yunji baik-baik saja, Bang pun menghampiri si bos preman untuk mencari tahu siapa dalang di balik penculikan Yunji. Namun karena dia ngeyel, Bang pun memutuskan untuk menembaknya saja. Dan Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui jika bapak detektif ini merupakan seorang oknum penegak hukum yang korup, di mana Bang yang sadar akan hal itu pun membuat kesepakatan dengan beliau supaya mau membereskan kekacauan ini dan juga menghapus nama Bang dari keterlibatannya dalam kasus ini. Sebagai imbalannya, Bang akan tutup mulut atas uang suap dan hubungannya dengan almarhum si bos preman.
조만간 연락할게. Yunji dan Bang pun dirawat di rumah sakit berkat bantuan si detektif yang menjadikan mereka berdua sebagai korban, di mana beliau masih penasaran dengan bagaimana Bang bisa mengetahui jika dirinya mendapat uang suap dan terlibat dengan kasus ini, yang setelah dijelaskan, beliau cukup terkesima, kagum ketika Bang menyadari hal itu saat terjatuh dari hotel dan melihat mayat Yuli di dalam bagasi mobil si detektif, yang pastinya itu dilakukan atas perintah dari si bos preman untuk melenyapkan barang bukti. 너무 실망하지 마. 우리가 합리적으로 풀어볼 수도 있잖아. Bang yang sudah terlanjur terlibat dalam masalah ini pun harus membereskan semuanya sampai tuntas, alias mendapatkan bos terakhir yang menjadi dalang di balik penculikan Yunji, di mana si detektif mengatakan bahwa kelompok mafia ini memiliki hubungan dengan mafia Rusia, sehingga beliau agak pesimis kepada Bang alias meragukan kapasitas Bang untuk bisa mendapatkan otak di balik ini semua. Namun ketika ditawari uang yang banyak, si detektif setuju untuk membantunya mencarikan informasi. 얼마까지 줄 수 있냐? 러시아 마피아까지 연결된 애들이야. Malamnya, Bang ditelepon sang istri tercinta untuk bertanya kabar tentang dirinya dan Yunji, di mana Bang mengaku semuanya masih baik-baik saja supaya Yonsu tidak khawatir dan bisa liburan dengan tenang bersama ibunya Yunji. Terlepas dari aksi brutal dan masa lalu yang masih misteriusnya, Bang nampak sangat sayang sekali kepada Yonsu sang istri tercinta, di mana hal itu juga menjadi alasan kuat kenapa Bang sangat ingin menuntaskan masalah ini secepat mungkin, karena jika tidak dibereskan sekarang juga, para mafia ini tentu tidak akan tinggal diam dan mestinya akan mencari pelaku yang telah membantai antek-antek dan bisnisnya, sehingga daripada membahayakan sang istri untuk kedepannya, Bang memilih untuk menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya. 조심하고. 아무튼 너 잘 먹고 빨리 퇴원해. Tak lama Bang pun ditelepon si detektif yang sudah mendapat nama orang yang menjadi dalang di balik penjualan gadis-gadis muda ini. Dia bernama Park, seorang pengusaha jual beli gadis Korea dan diekspor ke Rusia, di mana Park langsung dikejutkan oleh kemunculan Bang yang sekonyong-konyong langsung membantai seluruh anak buahnya. Ketika Bang meminta Park untuk menjelaskan semuanya, Park menolak buka suara dengan alasan yang cukup logis, yakni Bang tetap akan membunuhnya meski sudah diberikan informasi. Tetapi Bang rupanya bukan psikopat yang asal bunuh tanpa alasan yang jelas, karena jika informasi yang diberikan Park cukup masuk akal dan akurat, Bang akan memberinya kesempatan untuk tetap hidup. 희망을 버리지 마. 잘하면 살 수도 있잖아. Park pun akhirnya menjelaskan bagaimana bisnis ini bekerja, dimulai dengan mempekerjakan pelajar sekolah seperti Yuli dan teman-temannya untuk mencarikan ABG yang sesuai kriteria, di mana saat ABG sudah didapatkan, Park akan memoles para ABG ini untuk diekspor ke Rusia dan akan menjadi santapan para pria hidung belang yang doyan akan lelenyet dan daging empuk wanita Asia. 러시아 마피아. Dan faktanya, Park sama sekali bukan kelompok mafia dan tidak memiliki hubungan dengan kelompok mafia manapun. Dan alasan kenapa usahanya selalu aman adalah karena dilindungi oleh seseorang yang penting, yakni seorang hakim atau pejabat paling terkenal di Korea yang selalu membantunya membereskan setiap masalah. Yang edannya adalah si hakim ini rupanya doyan juga dengan daun muda alias ABG, yang mana sebagai imbalan atas setiap bantuan yang diberikan, Park selalu memberikannya produk-produk baru alias ABG-ABG yang masih fresh, yang salah satunya adalah si Yunji. 반사 새끼 보디가드도 거기서 스카우트한 거야. Setelah melenyapkan Park dan antek-anteknya, Bang pun menghubungi seseorang dari departemen pembersih yang bertugas untuk membersihkan TKP dan membereskan semua mayat dengan sangat rapi dan teliti, yang pada titik ini saya cukup terkejut karena dalam film John Wick juga ada tim pembersih dan pihak The Continental yang memang menaungi seluruh pembunuh bayaran di Amerika Serikat, sehingga saya memiliki teori tersendiri mengenai sosok si Bang ini yang kemungkinan besar adalah mantan pembunuh bayaran yang sudah bertobat dan memilih hidup normal. 뭔가 가평에서 대청소가 있어. 마지막으로 그것까지만 마무리해줘. 당신이야말로 은퇴했다는 소리를 들었는데 Tak hanya memiliki akses ke departemen pembersih, Bang juga punya akses ke seorang ahli senjata yang memiliki berbagai senjata api, di mana Park meminta sebuah senjata api jadi sniper, lebih tepatnya M200 Intervention buatan Amerika Serikat, berikut dengan peredamnya. Malamnya,
Akhirnya, si detektif korup akhirnya berhasil mendapat informasi terkait hakim yang dimaksud, di mana hakim tersebut merupakan kepala kejaksaan provinsi, di mana dia berasal dari keluarga yang cukup berpengaruh dan berkuasa, sehingga si detektif agak pesimis jika Bang bisa menyentuh atau menyelidiki tentang hakim tersebut. 집안 재력도 상당하고. 부탁 하나만 할게. 이런 거물은 왜 알아보러 간 건데? 짜증나게. Dan si detektif sudah salah besar ketika meremehkan seorang pria macam si Bang ini, di mana dengan sniper yang sudah dipesannya, Bang langsung menembak semua penjaga yang menjaga kediaman si hakim, di mana Bang melakukan aksi tembak-menembak jarak dekat mirip dengan teknik gunfu yang sering diperagakan oleh John Wick. 알렉스. 보리스. Saat itulah Bang kembali harus berhadapan dengan si Pirang alias pengawal pribadi si hakim, di mana si detektif juga muncul di sana untuk turut membantu Bang dalam aksi baku tembak tersebut. Tapi tiba-tiba ya, rupanya si detektif sudah berkhianat dan keluar dari kesepakatan dengan sengaja menjebak Bang supaya datang ke tempat ini, di mana Bang dibawa ke hadapan si hakim yang sudah menunggunya sambil nyoo kukumul dengan gadis ABG yang baru dipesannya. Benar kata si detektif, hakim ini sangatlah berkuasa dan memiliki jaringan yang sangat luas. Bahkan si detektif sendiri merupakan anteknya si hakim yang sudah lama bekerja untuknya dan membereskan masalah-masalah kecil untuknya. 법자냐? 돈도 많고 막강한 권력을 가진 판사님이냐? Sedetektif pun disuruh untuk membereskan masalah ini dengan melenyapkan si Bang seolah kematiannya adalah seolah bunuh diri, di mana Bang dibawa ke ruangan lain sementara si hakim akan bersenang-senang dengan ABG yang masih berwarna pink tersebut. Ya, Bang pun berhasil melumpuhkan mereka semua, yang mana sebelum membunuh si detektif, Bang sempat memberikan sepatah dua patah kata tentang momen barusan bahwa dia sengaja membiarkan dirinya tertangkap supaya bisa melihat langsung wajah si hakim dan tahu mana bebenguk si hakim dengan mata kepalanya sendiri. Yang itu berarti jika mau, sedari tadi Bang bisa saja membunuh mereka semua dengan sangat mudah. Dan inilah saatnya final battle, di mana si Pirang masih saja penasaran ingin menguji kemampuan dirinya dengan bertarung dengan seorang pembunuh paling terkenal, di mana mereka berdua melakukan pertarungan yang sangat epik dan beradrenalin sehingga membuat kita yang menonton akan merasakan jiwa-jiwa brutal yang muncul dari dalam sanubari pori-pori tubuh kita yang menggebu-gebu, dan itu nyaman. Seperti yang sudah bisa Anda tebak, si Pirang jelas tidak punya kesempatan untuk menang dari seorang Bang yang memiliki skill dalam level yang berbeda, di mana si Pirang langsung kelayangan sesudah dipeprek oleh botol minuman, yang dari situ ajal tak lama lagi akan mendatangi si Pirang ini. Setelah semua anak buahnya habis, benar-benar habis tak tersisa, si hakim yang di awal tampak jumawa dan merasa besar kepala pun kini langsung ciut ketika harus berhadapan langsung dengan Bang, di mana gugup dan gemetaran nampak sekali terlihat, dan ini sangat memuaskan dan menyenangkan sekali untuk saya pribadi. Bahkan untuk duduk saja, si hakim harus menunggu perintah dari Bang yang santai ini. 들어본거릴 거 없어. 어차피 올 사람도 없으니까. Sempat menawari Bang dengan uang, perlindungan, dan kekuasaan, namun Bang yang tidak tertarik dengan itu semua pun justru bertanya kepada si hakim tentang kenapa dia sangat menginginkan Yunji sampai-sampai menyuruh orang untuk menculiknya, di mana si hakim akhirnya mengungkap sebuah fakta mengejutkan bahwa dirinya sudah lama membooking dan mencarter si Yunji ini, bukan dari Pak si bos penjual gadis, bukan dari Yuli, bukan juga dari si preman, melainkan dari ibu Yunji sendiri, yang ternyata ibundanya si Yunji yang saat ini
ini sedang liburan bersama istrinya si Bang. Rupanya bukan ibu kandung, melainkan ibu angkat Yunji yang memiliki profesi gelap sebagai seorang germo atau mami yang bekerja untuk orang-orang besar seperti si Hakim ini. Dikira akan dibiarkan hidup, si Hakim pun ikut tertawa ketika Bang tertawa, bahkan ikut berdiri ketika Bang mulai berdiri, tapi tiba-tiba setelah semuanya selesai, saya ingin mengingatkan Anda kembali tentang sosok Bang yang sangat mencintai istrinya, di mana Bang akan melakukan apapun supaya istrinya tetap aman karena saking nyaah dan kededehnya dia terhadap Yonsu. Logikanya, untuk Yonji saja, orang yang notabene baru dikenal pun, Bang bisa bertindak se-effort dan sehabis-habisan ini. Bagaimana jika istrinya dalam posisi Yonji? Mungkin Bang akan lebih brutal, lebih edan, lebih habis-habisan dibandingkan dengan ini. Sehingga setelah mengetahui tentang ibu Yonji yang ternyata jahat, Bang langsung terbang keluar kota dan diam-diam menemuinya ketika tidak sedang bersama istrinya. 나 잠깐 화장실 다녀올게. 언니 그럼 나 받아보고. Bang pun menanyakan alasan kenapa dia bisa berteman dengan istrinya dan mengajaknya liburan keluar kota, di mana si ibu ini sengaja mendekati Yonsu setelah mengetahui jika suaminya, si Bang ini, adalah orang kaya yang punya banyak rumah, yang berarti beliau hanya ingin memanfaatkan Yonsu karena kekayaannya saja. Dan ingat, Bang bisa sangat-sangat kejam sekali jika ada seseorang yang menyentuh atau berniat jahat kepada sang istri tercinta, sehingga saat sudah berada di tempat sepi, Bang langsung menembak si ibu ini dan jasadnya segera dibereskan oleh tim dari Departemen Pembersih yang menaungi seluruh kelompok pembunuh bayaran yang ada di negara Korea.